Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa Baik, kita lanjutkan kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah Abasa wa Tawalla. Hari kita sampai pada ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi aidi safaratin kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarahu min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu fa'aqbarahu thumma idza syaa'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi SAW hendak membersihkan jiwanya, tapi Nabi SAW malah bermuka masam dan berpaling dan lebih mementingkan para pembesar Quraisy. Kemudian Allah tegur dari ayat 1 sampai 10. Dan Allah katakan, kalla, sekali-kali jangan begitu wahai Muhammad. Innaha tadhkirah. Al-Quran ini adalah peringatan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah, wa wada'na laka wizrak, dan kami letakkan atau kami hapus kesalahan. Mungkinkah seorang Nabi melakukan kesalahan? Bukankah seorang Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa? Kata para ulama, maksud Allah meletakkan dosa-dosa Nabi SAW artinya dosa-dosa yang tidak sampai kepada kabairul, dosa-dosa besar. Tidak mungkin seorang Nabi melakukan dosa besar. Tetapi ada kemungkinan seorang Nabi itu melakukan kesalahan dari dosa-dosa kecil. Tetapi kesalahan seorang Nabi yang dilakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghapuskan dan mengampuni, karena Rasul itu diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika kasihan dengan Nabi karena sudah tua, tapi masih tetap melakukan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang? Artinya cukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Nah, di antara dosa-dosa yang dilakukan Nabi SAW, artinya di bawah dosa besar, itu pun sudah diampuni. Nah, salah satu kesalahannya ada dalam surah Abasa wa Tawalla.
Allah menegur Rasul gara-gara memperhatikan para pembesar yang belum jelas masuk Islam, sementara mengabaikan Abdullah ibn Umi Maktum yang sudah jelas-jelas ingin masuk Islam. Padahal tujuan Nabi SAW itu baik, ingin mengeluarkan para pembesar Quraisy ini dari neraka dan supaya mereka semua masuk surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap salahkan, karena Rasul melakukan khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Abdullah bin Umi Maktum itu sudah jelas-jelas ingin masuk Islam, itu yang lebih utama daripada mereka yang belum tentu masuk Islam, kau sibuk mendakwahi mereka. Makanya Allah mengatakan innaha tadhkir. Jangan seperti itu. Kalla innaha tadhkir. Al-Quran ini peringatan kepada orang yang sudah jelas-jelas ingin mendapatkan peringatan. Adapun mereka yang tidak mengambil peringatan, biarkan saja. Dari sini menunjukkan bahwa kewajiban seorang Nabi dan kewajiban kita selaku umat Nabi adalah hanya sekedar menyampaikan. In hiya illa al-balagh. Kewajiban kita ini hanya menyampaikan dakwah, bukan memaksa orang untuk masuk dalam dakwah. Kalau sudah kita sampaikan ini yang hak, ini yang baik, ini yang batil, ini yang tidak baik, selesai tugas kita. Bukan memaksa orang ke dalam dakwah. Karena dalam agama ini tidak ada paksaan. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Nah, kalau ada orang-orang yang jelas-jelas ingin mengambil manfaat dari dakwah, maka itulah yang diambil. Makanya Allah mengatakan setelahnya, faman syaa'a dzakar. Barang siapa yang berkehendak untuk mengambil peringatan. Dari sini juga mengatakan pentingnya kita suhbatul akhyar. Jadi kalau kita punya teman yang baik, teman yang saleh, maka pertahankan pertemanan itu. Daripada kemudian kita berteman dengan orang yang tidak jelas, maka lebih baik ditinggalkan, karena tidak ada manfaat. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya seorang teman. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu suka. Makanya kata para ulama, siapa yang berteman 40 hari saja dengan orang baik, pasti dia baik. Sebagaimana siapa yang berteman dengan orang jahat 40 hari saja, pasti dia jadi jahat. Makanya Nabi SAW tegur di sini. Dan ayat ini semana dengan ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi. Wasbir ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wahai Muhammad, sebaiknya kau bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya siang dan malam. Ayat ini turun kepada fuqara sahabat, orang-orang fakir di zaman sahabat Nabi SAW, seperti Bilal, Suhaib dan yang lain. Kau bersabar dengan mereka lebih baik dibandingkan kau mengajar orang-orang kafir yang belum tentu jelas mereka masuk Islam. Bersabar dengan mereka. Kemudian Allah mengatakan, faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah. Kalimat suhuf ada yang mengatakan maksudnya Al-Quran yang dimuliakan. Tapi yang ada juga mengatakan bahwa Al-Quran itu terdapat dalam suhufin mukarramah, maksudnya fi lauhil mahfuz. Lauh itu artinya papan, mahfuz itu artinya terjaga. Papan yang terjaga. Terjaga dari apa? Dari sentuhan syaitan. Setan tidak bisa sampai ke lauhil mahfuz, karena dijaga oleh para malaikat. Marfu'atin, yang ditinggikan Al-Quran itu, mutahharatin, dan yang disucikan. Dari sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang derajat Al-Quran yang merupakan peringatan bagi manusia. Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab di luar daripada Al-Quran.
Dari segi turunnya saja berbeda, dari segi keotentikannya saja berbeda. Kalau kitab-kitab dulu seperti Taurat, kemudian Zabur dan Injil, itu kan turun sekaligus. Bahasa kita langsung 30 juz diberikan kepada para nabi. Tapi Al-Quran kan turunnya munajjam. Munajjam itu artinya tidak sekaligus 30 juz turun kepada Rasul, tetapi dicicil satu ayat sampai 23 tahun, baru jadilah mushaf Al-Quran. Itulah perbedaan Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu solusi yang paling lengkap. Ketika turunnya saja munajjaman, dicicil per ayat, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Karena setiap peristiwa dan kejadian sejak zaman Rasul sampai kiamat itu ada kemiripan, sehingga ketika ada kemiripan itulah semua sudah ada jawaban dalam Al-Quran. Kemudian dari segi keotentikan juga, kalau kitab-kitab dulu tidak ada jaminan dari Allah bahwa akan terjaga sebagaimana diturunkan, tapi Al-Quran itu terjaga sebagaimana diturunkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga. Makanya saya contohkan seperti kitab Injil. Bagi kitab Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu yang kita paham. Sebagaimana Taurat kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Daud. Tetapi bentuk Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu kita tidak tahu seperti apa. Karena Injil-Injil yang ma'ruf, yang dipegang oleh saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani itu bukan Injil yang ditulis oleh Isa, tetapi yang ditulis oleh murid-muridnya. Ketika Isa diangkat ke langit, Isa akan berpesan kepada Hawariyun, murid-muridnya, agar menyebar dan berdakwah ke kampung-kampung. Maka dua di antara murid Isa inilah, kalau tidak salah Yohanna dan juga Markus gitu, dialah yang kemudian menulis Injil. Jadi ada dua Injil yang disepakati oleh orang-orang Nasrani itu, yang ditulis oleh murid-muridnya Isa, dan ada lagi dua Injil yang disepakati yang ditulis oleh murid dari murid-muridnya Isa. Mungkin kalau bahasa Islam, ada dua Injil ditulis sahabat, ada dua Injil ditulis tabi'in. Sehingga ada 4 Injil yang harus diimani, itu menurut orang Nasrani. Kemudian ada Injil yang lain yang disebut dengan referensi, hanya sekedar rujukan saja. Kan Injil itu banyak, itu ada 40 Injil, tetapi yang wajib diimani cuma 4 saja. Yang lebihnya hanya untuk referensi saja, yang 40 lebih. Lah yang 4 yang harus diimani itu ditulis oleh murid-muridnya Isa, yang 2 oleh murid-muridnya Isa, yang 2-nya lagi oleh murid dari murid-muridnya Isa, yang kita kenal dengan Injil Yohanna, Markus gitu. Artinya bahwa Injil yang sesungguhnya kan kita tidak tahu seperti apa, karena itu kan tulisan murid-muridnya. Belum lagi satu Injil dengan yang lainnya bercanggah, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Namanya versi yang berbeda-beda gitu. Dari sini saja sudah nampak ada perselisihan satu Injil dengan yang lainnya. Pada Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Kalau sebuah kitab bukan datang dari Allah, pasti akan ada dapat percanggahan satu dengan yang lain, perselisihan satu dengan yang lain. Alhamdulillah Al-Quran tidak diperselisih dalam, karena semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak zaman Nabi sampai sekarang, ya inilah Quran yang kita baca. Anda beli Quran di mana saja, isinya sama saja. Mau cetakan mana saja, isinya sama saja, itu saja. Diawali Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, dan tidak ada satupun huruf yang bergeser dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu marfu'ah, ditinggikan secara isi zatnya ataupun secara makna, bisa jadi solusi bagi manusia.
mutahharatin, dan disucikan. Bi aidi safaratin, di mana Al-Quran itu dipegang atau dibawa oleh malaikat yang safar dari Allah kepada hamba-Nya. Malaikat, salah satu sifatnya di sini disebut safar. Ya, karena malaikat itu safar. Safar itu artinya terbang ke sana kemari. Mereka punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan yang paling banyak adalah 600 sayap. Itulah malaikat Jibril. Makanya ada hadis yang mengatakan al-mahiru bil Quran ma'a safaratil qirabil bawah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang safar ke sana kemari. Walladhi yatata'ta'u fihi lahu ajran. Tapi orang yang baru belajar Al-Quran, baru tertatih-tatih, baru belajar Iqra' ini, maka tetap dapat 2 pahala. Pahala karena sungguh-sungguhnya dan pahala karena bacaan. Jadi jangan malu untuk belajar Quran ini, karena tetap saja walaupun Anda baru belajar, tetap dapat 2 pahala. Tapi yang mahir seperti para malaikat yang sabar ke sana kemari. Dan juga Nabi SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah seperti kita ini, kemudian dibacakan Al-Quran, dipelajari di dalamnya, kecuali malaikat itu akan safar ke sana kemari, terbang ke sana kemari mencari majlis-majlis seperti ini. Kemudian kalau sudah didapatinya, apa yang terjadi? Ghasyiyatuhumur rahmah, akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketenangan, kemudian ampunan. Dia akan mengatakan Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni orang-orang yang ada di sini. Yang lebih hebatnya lagi, wa dzakarallahu fi ma inna, Allah akan menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan para malaikat di langit sana. Jadi majelis ta'lim itu bukan majelis biasa. Nama kita loh sudah disebut-sebut oleh Allah di malaikat yang ada di sana. Ustaz, gimana yang nyandar yang ngantuk disebut juga kan? Insyaallah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kiramin barah. Kiram itu artinya memiliki manzilah. Para malaikat itu punya keutamaan di sisi Allah. Ya wajar karena malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan semua perintah Allah, tidak diberikan syahwat. Ini kan manusia. Makanya mereka punya kedudukan. Tetapi kata para ulama, walaupun para malaikat punya kedudukan khusus di sisi Allah, tapi salihul bashari awla min salihil malaikah. Orang soleh dari kalangan manusia tetap lebih afdal dibandingkan kesolehan para malaikat. Manusia yang soleh jauh lebih afdal dibandingkan para malaikat. Kenapa demikian? Sekali lagi karena manusia itu diberikan pilihan kufur atau iman, tapi dia memilih beriman. Tetapi malaikat tidak ada pilihan kecuali beriman. Malaikat itu tidak ada tantangan syahwat, karena memang diciptakan untuk beribadah saja. Tapi manusia diciptakan itu ada syahwat, sehingga ada tantangan, terkadang bisa menghadapi tantangan tersebut, tetap dia mempertahankan keimanannya, atau kalau dia tergoda jatuh pula ke kufuran. Makanya salihul bashar, manusia yang saleh itu aula lebih utama min salihil malaikah, dibandingkan kesolehan para malaikat. Bararah itu artinya al-amin, malaikat itu terpercaya. Tidak mungkin malaikat korupsi ayat. Mereka adalah makhluk yang terpercaya. Makanya ada hadis yang mengatakan at-tajirul bar lahumul bar. Seorang pedagang yang al-bar, ini kan bararah zaman daripada al-bar. Maksudnya seorang pedagang yang jujur, itu maksudnya.
maka mereka dapat berkah. Kemudian Allah mengatakan qutilal insan ma akfar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan Al-Qur'an dan itu sebagai peringatan, kemudian Allah beralih kepada perkara yang lain, qutilal insanu ma akfar. Kalimat qutila dalam Al-Qur'an itu artinya halaka atau lu'ina, doa kehancuran atau doa laknat. Qutila telah dilaknat al-insanu, manusia. Kalau disebut al-insan dalam Quran biasanya untuk perkara yang negatif. Seperti di sini, qutila al-insan atau wal asri innal insana lafi khusri. Biasanya kalau kalimat insan disebutkan dalam Al-Quran itu biasanya negatif, jarang yang positif. Di sini Allah mengatakan qutila ay lu'ina, telah dilaknat al-insan, manusia, ma'akfar, sungguh-sungguh mereka teramat sangat kufur. Diberikan nikmat harusnya bersyukur malah kufur. Betapa banyak manusia ikhwatu fiddin yang kufur dengan Tuhan. Lihat orang-orang yang kufur nikmat, kan banyak yang kufur nikmat. Bahkan Allah juga sendiri contohkan dalam Al-Quran seperti orang kufur nikmat. Atau orang-orang yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malahidah, bahasa kitanya orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang-orang ateis, orang-orang orientalis dan yang semacamnya itu berani menghina Allah. Padahal Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka berani menghina yang menciptakan. Kalau saya analogikan ikhwatu fiddin, namanya sering saya contohkan, antum punya anak. Anak antum rawat dari bayi, ya kan? Dirawat baik-baik, dikasih pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3, profesor lah jadi anak. Semua jadi payah. Sudah jadi profesor, bekerja, kemudian berhasil, kaya gitu. Otomatis, secara otomatis kalau sudah kaya harusnya diberbuat baik kepada orang tua. Tiba-tiba setiap dia ngirim uang bukan untuk orang tuanya, tapi untuk tetangganya. Malah nggak orang tuanya. Dia marah kan gitu. Saya yang besarkan dia, saya lahirkan dia, saya didik dia, sudah besar, baiknya pula sama tetangga. Sekarang analogi ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kebahagiaan kita. Tiba-tiba kita berikan kepada selain Allah. Rasa syukur kita, makanya Allah mengatakan maaf, kafir sekali manusia. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya saya teringat dengan satu kisah di zaman Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Imam Zahabi suatu ketika masuk ke dalam masjid, kemudian mendapatkan ada anak kecil usia 9 tahun sedang sholat, lagi khusyuk-khusyuk. Kemudian setelah sholat anak ini ditanya oleh Imam Zahabi, "Aina, di mana Bapak?" Banyak ini mengatakan, "Laisa li abun wala ummun wala qarabatun." Aku tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya kerabat. Jadi kamu hidup sendiri? Iya, saya hidup sendiri. Jadi lihat anak ini hidup sendiri. Usia 9 tahun dia sholat di masjid, khusyuk sekali sholat. Padahal baru 9 tahun. Zaman sekarang, jangan 9 tahun, seusia kamu saja tahu khusyuk sholat. Pikir utang. Ini 9 tahun bisa khusyuk. Kata Imam Zahabi, kalau seandainya ada burung nempel di kepalanya itu, pasti tidak akan bergerak. Ya, karena tarbiyah orang dulu memang luar biasa. Ini juga perhatian untuk orang tua yang punya anak. Zaman sekarang sudah rusak karena handphone masalahnya. Jangan lagi khusus sholat pun tidak masalahnya zaman sekarang. Jadi Imam Zahabi ini karena takjub dengan anak soleh ini, bagaimana kalau seandainya saya jadi bapak?
Kata anak itu, jazakumullah khairan. Ya, terima kasih. Tetapi kalau engkau ingin jadi bapak angkatku, aku hanya minta 5 syarat. Masih syarat bulan, umur 9 tahun. Imam Zahabi apa syarat? 1. Apakah kalau seandainya aku haus kau akan memberikan minum? Kata Imam Zahabi, ya tentu. Apakah yang kedua, kalau aku lapar kau akan ngasih makan? Tentu. Apakah kalau aku telanjang kau akan memberikan pakaian? Barang tentu. Apakah kalau aku sakit kau akan mengobatiku? Jelas. Yang nomor 5 yang gak bisa. Apakah kalau seandainya aku mati kau bisa menghidupkan? Wow, itu tak bisa. Apakah kalau aku seandainya mati hari ini kau bisa menghidupkanku? Kata Imam Zahabi, tidak bisa. Kalau gitu jangan jadi bapak angkat. Kemudian dia membacakan ayat, walladzi yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfi walladzi yumituni wa huwa yuhyini. Dialah zat yang memberikan makan kepadaku. Dialah zat yang memberikan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Dan apabila aku mati, dia yang akan menghidupkan. Tawarkan anak itu. Kalau kau tidak bisa menghidupkan aku, jangan jadi bapak angkat. Aku hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada umur 9 tahun zaman sekarang ngomong kayak gini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutilal insanu ma akfar. Terlaknat manusia, sungguh kafir sekali mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara sebab kekufuran itu karena kufur nikmat kan. Di antara sebab kufur nikmat itu karena kesombongan. Kenapa orang bisa kufur terhadap nikmat? Karena dia sombong. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan, ngapain Anda sombong? Perhatikan di sini. Dari mana Anda berasal? Supaya agak turunlah kesombongan itu. Makanya Allah mengatakan min ayyi syai'in khalaq. Dari mana ia diciptakan itu? Kok bisa sombong kayak gitu? Kemudian Allah mengatakan min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dia diciptakan dari nutfah. Nutfah itu air mani yang kotor. Malik ibn Dinar, seorang alim ulama Islam, suatu ketika pernah menegur seorang panglima perang karena gaya jalannya itu sombong. Malik ibn Dinar itu seorang ulama. Dia mengatakan, la tamshi hakadha. Jangan jalan kayak gitu. Itu jalan orang sombong. Panglima perang ini sok-sok dan mengatakan, boleh jadi Malik itu tidak tahu siapa saya. Dia bisa ngomong kayak gitu. Sehingga dia mengatakan, ya Malik, ata'rifuni, kamu tahu siapa saya? Maksudnya dia ingin mengatakan saya panglima perang. Lepas sekarang saya jenderal bintang 4. Kata Malik ibn Dinar, nah, a'rifuka jayyidan. Tentu aku tahu siapa kamu. Dan saya paling tahu siapa kamu. Kemudian kata jenderal ini perang ini mengatakan, sebutkan siapa saya. Maka Malik ibn Dinar mengatakan, bukankah engkau yang diciptakan dari qadirah? Maksudnya qadirah itu air mani. Kemudian dikeluarkan dari tempat qadirah, dari tempat yang kotor. Kemudian engkau membawa qadirah juga, membawa najis yang kotor, dan engkau apabila mati juga akan menjadi bangkai dan akan kotor dan dijauhi manusia. Apa disombongkan? Kita ini 2 kali masuk dari tempat keluarnya kencing, keluar najis. Pertama air mani, masuk dari tempat najis. Setelah jadi janin, kemudian jadi bayi, keluar dari tempat najis juga. Kemudian ketika sudah besar, membawa najis. Perut kita ini isinya najis, isinya air kencing, isinya kotoran dan itu. Kemudian ketika Anda mati jadi bangkai, siapa yang mendekat jasad kita? Lalu apa yang disombongkan? Itu maksudnya. Apa yang disombongkan? Kata Malik ibn Dinar, kata jenderal ini, sekarang baru tahu siapa aku. Akhirnya jalannya biasa itu.
Makanya di sini Allah mengatakan min nutfatin khalaqahu fa. Di sini ada kalimat fa dan thumma. Fa qaddar baru thumma. Apa bedanya fa dengan thumma? Kalau fa itu langsung, kalau thumma itu tarahi, ada waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan min nutfatin, dari nutfah, dari setetes air mani, khalaqahu yang Allah ciptakan, fa qaddar, langsung ditakdirkan. Karena ketika janin 40 hari menjadi segumpal mani, kemudian berubah 40 hari berikutnya segumpal darah, kemudian berubah 40 hari berikutnya segumpal daging, berarti 40 bulan, 4 bulan berarti. 40 kali 3 kan? 4 bulan. Baru kemudian ditiupkan oleh malaikat pembawa ruh. Disitulah malaikat ikut mencatat rizkinya berapa, ajalnya berapa, amalannya berapa, bahagianya berapa, celakanya berapa gitu. Artinya langsung ditakdirkan. Baru kemudian brojol gitu ya, artinya sudah ditakdirkan itu semuanya. Kemudian tsumma sabila yassara. Kemudian Allah berikan jalan yang mudah bagi. Maksudnya jalan yang mudah di sini artinya saat kelahiran manusia itu dimudahkan. Karena orang lahir itu ada yang meninggal, tetapi kebanyakan hidup kan. Ada yang meninggal. Kalaupun seandainya meninggal ibunya atau janinnya, kalau ibunya meninggal, Allah akan kasih hadiah syahid. Syahidah, wanita yang mati syahid. Atau mungkin janin yang meninggal. Tapi umumnya bayi yang keluar itu hidup. Apalagi di zaman sekarang kan. Oh, zaman dulunya lah masih pakai dukun bayi ya kalau melahirkan. Zaman sekarang tuh nggak cantik, bisa sesar gitu, bisa operasi, bisa muda, belum waktunya melahirkan pun bisa dilahirkan. Allah mudahkan semuanya. Tsumma sabila yassarahu. Ada yang mengatakan tsumma sabila yassarahu, artinya sabil di sini jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dua-duanya dimudahkan. Mau mengambil jalan buruk mudah, mau mengambil jalan baik yang mudah. Mudah dua-duanya. Mau jadi iman, mau jadi kafir silakan. Tidak ada paksa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kebaikan dan juga menciptakan keburukan. Tapi Allah hanya memerintahkan kepada yang baik dan mencegah yang buruk. Sehingga jangan salahkan kalau seandainya Anda kemudian memilih jalan yang buruk, nanti langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang Jabriyah yang mengatakan bahwa kita tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak, bahwa kita ini kayak wayang, jadi dalamnya Allah. Jadi kalau maksiat itu ya itu Allah yang berkehendak. Kan ada yang pemahamannya Jabriyah itu seperti orang-orang yang bermaksiat kita tegur, kapan kamu bertobat, kasih maksiat saja. Nah, ini kan sudah takdir Allah kan. Baik kamu sibuk-sibuk. Bukan takdir Allah, kamu yang mau maksiat. Allah memang menciptakan maksiat, tapi Allah tidak mendorong Anda melakukan maksiat. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan, Allah dorong kau berbuat baik. Jadi manusia itu mukhayyar, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sabila yassarahu tsumma amatahu fa aqbara. Kemudian setelah manusia besar, kemudian ada waktunya Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia, fa aqbara, dan dia pun dimasukkan ke liang lahat. Dari sini kata ulama tafsir, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menundukkan kesombongan setiap orang-orang yang sombong. Kalau setiap orang itu tahu dari mana dia diciptakan dia, tentu tidak ada yang sombong. Tapi ketika orang itu lupa dari mana dia diciptakan, pasti dia sombong. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian itu tidak tahu menahu sama sekali. Mata pun masih buta,
telinga pun belum dengar, gerakan pun masih lemah. Ya, mau makan pun harus disusui oleh ibundanya. Kemudian besar sedikit, mulailah mata melihat, kemudian telinga mendengar, mulai bisa bergerak. Kemudian besar sedikit, mulailah dia bisa berjalan. Besar sedikit, mulai dia sekolah, mulai dia membaca, mulai dia mendengar. Akhirnya cerdaslah dia. Siapa yang memberikan kecerdasan? Allah. Kalau seandainya orang merunut kembali ke dasar kelahiran kita bahwa Allah yang kasih pendengar, Allah yang kasih pandangan, Allah yang kasih hati dan akal pikiran, Allah kasih tenaga kita sehingga bisa bergerak melangkah ke sana kemari, tentu tidak ada yang sombong. Itu maksudnya di sini. Dan bukti bahwa manusia itu tidak boleh sombong. Karena nanti kalau sudah dia tua, itu akan kembali seperti anak-anak, kembali matanya rambut, katarak, nggak nampak, ya. Kemudian pendengarannya agak budak. Tengoklah kan itu, ada orang yang budak udah tua itu harus pakai toa bukan telinganya, jadi itu ya, mulai itu budak, pandangannya rambut, langkahnya sudah susah gitu. Ada yang pakai tongkat, ada yang di kursi roda, mulai setruk, susah ngomong, begitu ya. Mulai dirawat sama anaknya. Nah, sombong dari mana coba? Ada waktu-waktunya Anda seperti itu. Makanya kenapa kemudian usia-usia yang menjadikan orang dapat hidayah itu usia 40 tahun ke atas. Kalau di usia 40 tahun ke atas dia sadar, maka insya Allah akan diberikan taufik. Tapi kalau dia tidak sadar, susah mendapatkan taufik. Kenapa? Karena usia 40 tahun itu nikmat Allah Subhanahu wa taala biasanya sudah lengkap. Usia 40 tahun itu biasanya sudah punya rumah, kontrak walaupun kontrak kan itu ya. Usia 40 tahun biasanya sudah punya pasangan. Usia 40 tahun itu biasanya punya anak. Kemudian sudah mandiri secara akal. Makanya Rasulullah SAW diangkat di usia 40 tahun. Nah di usia 40 tahun itu biasanya manusia itu sudah banyak diberikan nikmat. Makanya kalau di usia-usia seperti ini orang itu mulai sadar, mulai rajin ke masjid, mulai baca Quran, mulai ingat Allah, nah biasanya dapat taufik seterusnya. Tapi kalau usia-usia 40 tahun ke atas masih malas ibadah, itu sulit dapat taufik. Makanya kenapa? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan 3 manusia yang tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat Allah. Salah satunya kata Nabi SAW, syaikhun zalim, orang tua sudah tua tapi masih berzina. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala bedakan hukum anak muda yang berzina dengan orang yang sudah tua masih berzina? Dibedakan hukumnya. Karena ancaman Allah tidak akan ngajak bicara, Allah tidak akan membersihkan, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Itu hanya diberikan kepada orang tua yang berzina dan tidak berlaku kepada anak muda yang berzina. Kata para ulama, karena orang tua yang masih berzina dan dia sudah tua menunjukkan bahwa dia itu su'ul buru'ah, buruk akhlaknya. Memang zina itu sudah menjadi kebiasaan dia gitu maksudnya. Karena orang sudah tua itu kan mestinya sudah punya istri, sudah punya anak, syahwatnya sudah berkurang, kok masih berzina? Kurang ajar. Makanya buruk akhlaknya, makanya hukumannya berbeda. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan disucikan, tidak akan dilihat, bahkan tidak akan diajak bicara lagi. Pada 3 perkara ini yang dihajatkan kita di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amatahu fa akbarahu." Kemudian manusia akan diwafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Ini pun untuk meledakkan para orang-orang yang memiliki hati kesombongan. Orang-orang yang sombong sebelum engkau orang sombong mati. Ya kan? Siapa lagi? Namrud sombong mati. Matinya pakai apa Namrud? Pakai nyamuk. Matinya Namrud itu gara-gara seekor nyamuk masuk ke hidup.
kemudian bersarang di otak 40 tahun, dan mati-mati. Allah takdirkan 40 tahun nyamuk itu di dalam otaknya Namrud. Jadi Namrud tersiksa selama 40 tahun dengan nyamuk yang bersarang di otaknya. Setiap hari dia ambil sandal, dipukul-pukulkan ke kepalanya itu Namrud, raja. Kadang-kadang disuruh pengawalnya untuk pukulkan sandal ke kepala, kan dihinakan kan? Masa raja dipukul sama sandal? Coba kalau nggak ada nyamuknya, yang pukul dengan sandal itu dibunuh dia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghinakan Namrud. Begitu cara kematian. Karena dia congkak mengaku dirinya Tuhan. Masa Tuhan mati gara-gara seekor nyamuk? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini juga pelajaran, sesombong apapun engkau akan mati dan engkau akan dikubur. Artinya fa'akbarahu, karena istilah kubur itu maksudnya bicara tentang anak. Karena terkadang ada orang mati tidak dikubur, seperti orang yang tenggelam di lautan dimakan ikan paus, ikan hiu begitu ya. Itu kan tidak dikubur. Atau dia di hutan dimakan harimau habis gitu, tinggal tulangnya, terkadang tidak dikubur. Jadi maksudnya fa'akbarahu, dia masuk ke alam kubur. Walaupun kematiannya tidak dikubur, tetap masuk ke alam kubur. Maksudnya alam kubur di sini alam barzakh, alam yang membentengi antara alam manusia dan alam barzakh. Itulah barzakh, tembok artinya, yang seseorang tidak bisa menembus dan masuk ke alam gaib. Walaupun kematiannya apapun bentuknya, semua manusia pasti masuk ke alam kubur dan akan mengalami fitnah kubur, nikmat kubur, ataupun adab kubur. Artinya untuk mempertanggungjawabkan semua kesombongan dia di dunia. Thumma amatahu fa'akbarahu thumma idza sya'a ansyara. Sebenarnya di sini kan ada 3 poin. Kalimat min ayyi syai'in khalaqa, satu. Min nutfatin khalaqahu faqaddar, 2. Kemudian thumma sabila yasarahu thumma amatahu fa'akbarahu, 3. 3 poin ini bahwa manusia diciptakan dari air mani, kemudian Allah berikan takdir, kemudian dia akan mati dan akan dikubur. 3 perkara ini disepakati antara kita dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir musyrik sepakat ini 3 perkara ini. Cuma yang memisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang musyrik Arab kala itu adalah kalimat thumma idza sya'a ansyara. Ini yang diingkari oleh mereka, bahwa kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu tidak meyakini setelah kematian itu ada kebangkitan. Ya. Oke lah kalau namanya kita terlahir dari seorang ibu dari sperma, saya setuju kata orang kafir. Oke lah kemudian kita ditakdirkan rizkinya begini, saya setuju. Oke lah kalau kita akan mati dan dikuburkan. Tapi kalau ada kehidupan setelah kematian, saya tidak percaya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bantah mereka bahwa ada kehidupan setelah kematian. Thumma idza sya'a ansyara. Makanya lihat, jangan kita orang muslim, lihat orang Nasrani. Kalau ada orang mati kan ada salon matinya, ada surat kematian kan. Dikasih salon dulu, dikasih baju rapi-rapi, dikasih jas gitu ya, dikasih parfum, dikasih wangi-wangi, baru masuk hati. Sudah dikubur. Kalau memang tidak yakin ada kehidupan setelah kematian, ngapain dandani kayak gitu? Ya kan? Berarti mereka yakin ada kehidupan setelah kematian. Itu masih mendingan, masih meyakini seperti itu. Kalau kita orang Islam ya jelas sudah wajib yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Orang kafir surat Nasrani saja menunjukkan mereka mengetahui ada hidup setelah kematian. Kalau nggak ada kehidupan setelah kematian, ngapain dandani? Sudahlah dimasukkan peti kubur kan? Tapi ada orang-orang yang sama sekali tidak meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, sehingga mereka berusaha untuk mengacu pemahaman-pemahaman seperti ini dengan mentasybih kehidupan yang gaib dengan kehidupan yang nyata. Mereka mau menyerupakan kehidupan yang gaib dengan kehidupan yang nyata. Akhirnya mencoba memasang CCTV dalam kubur, masukkan kabel, ya kan, kabel CCTV, taruh di dalam kubur. Kemudian macam ditembak di komputer.
Tak ada bukan nakir lewat situ. Tak ada ukurannya luas ataupun menyempit. Katanya kalau seandainya orang baru dikubur, setelah pengantarnya pulang, langsung datang manapun mau bertanya soal siapa Tuhan, siapa Nabi, apa agama. Kalau dia sanggup menjawab, dilebarkan selebar-lebarnya, sejauh mata memandang. Kalau dia tidak bisa menjawab, disempitkan sesempit-sempitnya sampai uratnya, tulangnya remak semuanya, karena ada himpitan kubur. Ditengoki di komputer, tak ada yang bergerak. Dia hendak menyamakan perkara yang gaib dengan perkara nyata. Tidak bisa. Sesuatu yang gaib itu tidak bisa dilihat. Makanya di permulaan Al-Baqarah itu perkara yang gaib itu cukup diimani. Di antara salah satunya sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Harus diimani. Kalau dibuktikan sulit, membuktikan sesuatu yang bagaimana caranya coba? Oh, seperti tadi dimasukkan CCTV, mau nggak ada, makanya nggak bisa. Itu perlu iman. Kita harus yakin karena yang memberitakan Al-Quran dan lisan Nabi SAW. Kalau tidak yakin, kufur kita. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, inilah yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik tentang keyakinan setelah kematian, dan kita harus imani perkara-perkara seperti itu. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.